Om Swastiastu, Ibu. Om Swastiastu, Kade. Apa kabar? Astungkara, kabar baik Bu Kade. Bu Kade apa? Setengkara baik juga Ibu Wayan. Artinya mudah-mudahan ini masa pandemi ini segera berakhir ya Bu Wayan ya. Sehingga permasalahan kita di bidang pembelajaran cepat selesai. Nah, kemarin Ibu sempat mengeluh kepada saya tentang pembelajaran online Ibu. Bisa Ibu ceritakan kembali bagaimana permasalahannya Ibu? Terima kasih Bu Kade. Seperti apa yang telah saya sampaikan minggu lalu, permasalahan pembelajaran yang saya alami ini adalah masalah kurang aktifnya beberapa siswa di dalam mengikuti pembelajaran daring. Walaupun siswa sudah saya hubungi, masih juga belum aktif. Saya hubungi lewat grup PPKN. Tidak ada reaksi sama sekali Bu ya? Tidak ada reaksi. Baik. Berarti bisa saya simpulkan permasalahan Ibu ini adalah di pembelajaran di mana siswa tidak aktif atau kurang aktif, walaupun juga dihubungi tetap tidak merespon. Ada beberapa siswa, tidak seluruhnya ya Bu ya? Oke. Nah, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang ingin Ibu capai atau apa harapan Ibu? Baik Bu Kade, harapan saya dari permasalahan ini, percakapan ini, saya ingin mendapatkan solusi dari ketidakaktifan siswa supaya menjadi lebih aktif lagi. Jadi beberapa siswa itu supaya aktif dibandingkan sebelumnya. Baik Ibu. Nah, kira-kira ini kalau boleh saya tahu persiapan Ibu mengajar selama ini apa saja ya? Saya berceritakan. Untuk persiapan mengajar biasanya saya siapkan untuk pembelajaran daring itu ada saya siapkan laptop, kemudian HP, kemudian beberapa PowerPoint pembelajaran, juga video pembelajaran, buku paket tentunya, dan buku-buku penunjang lainnya. Betul Ibu, padahal saya sudah melihat Ibu lengkap sekali dalam persiapan pembelajarannya. Buku paket sudah ada di peraturan, kita harus wajib menggunakan buku paket karena disediakan oleh pemerintah. Kemudian sudah ada video, terus PowerPoint, seharusnya anak-anak tertarik itu untuk belajar. Nah, kira-kira permasalahannya di mana ya Bu? Anak-anak kok bisa seperti itu? Atau reaksi anak-anak yang Ibu lihat pada saat pembelajaran Ibu bagaimana? Kalau reaksi anak-anak yang aktif, memang aktif. Yang aktif itu memang aktif mereka dan senang gitu Bu? Senang. Dan di samping itu juga dari tugas-tugas yang diberikan dikerjakan dengan baik. Ini untuk anak-anak yang aktif. Kemudian untuk anak-anak yang kurang aktif, ini tidak bisa saya sampaikan karena mereka tidak aktif, tidak ada reaksi. Baik Bu Wayan, yang ini saya tanyakan lagi nih Bu, apakah Ibu pernah merefleksi pembelajaran Ibu dengan anak-anak? Oh iya, untuk masalah refleksi dalam pembelajaran daring ini, terkadang saya melakukan refleksi Bu Kade. Kadang-kadang. Kira-kira ada enggak Bu kaitannya dengan jarangnya Ibu melakukan refleksi dengan permasalahan yang Ibu hadapi ini? Oh iya, kalau masalah tentu ada Bu Kade. Jadi kita kurang tahu bagaimana keberhasilan kita di setiap minggunya. Jadi seharusnya semestinya kita kan setiap melakukan pembelajaran itu mengadakan refleksi. Betul. Jadi
untuk mengetahui ya sampai di mana kemampuan anak atau di mana yang kurangnya pengetahuan anak, yang mana yang sudah dipahami dari pembelajaran, yang mana yang belum dipahami, sehingga kita bisa memproyeksikan untuk pembelajaran berikutnya. Bagus sekali Ibu. Itulah benar sekali kata Ibu, seharusnya refleksi Ibu lakukan setiap pembelajaran sehingga apapun permasalahan yang dihadapi murid Ibu dapat ketahui dengan cepat. Kalau misalnya Ibu tidak bisa bertanya langsung, Ibu tidak bisa dengan Zoom meeting, mungkin Ibu bisa dengan aplikasi lain. Nah, misalnya ada Ibu kebayang aplikasi apa yang bisa Ibu gunakan untuk menjaring pendapat dari murid? Misalnya untuk selain Zoom meeting? Iya, misalnya Ibu ngasih pertanyaan kepada murid, Ibu bisa langsung menerima jawaban itu. Bisa dengan apa? Selain dengan Zoom meeting, saya juga menggunakan WA grup, WA grup. Melalui WA grup ditanyakan ya bagaimana anak-anak, apa yang belum dipahami, yang mana yang kurang dimengerti. Betul Ibu. Soalnya kasihan juga ya anak-anak Bu, kalau Zoom meeting itu biaya kuotanya yang besar. Ya. Dari mereka. Pernah nggak Ibu coba menanyakan ke teman-temannya kira-kira apa sih permasalahannya, atau Ibu menduga seperti apa kira-kira permasalahannya? Apakah ada masalah di HP atau bagaimana Ibu? Nah, kalau menurut saya yang siswa yang tidak bisa dihubungi kemungkinan masalah sinyal atau masalah HP-nya yang masih kurang bisa dipakai untuk mendownload beberapa aplikasi seperti Google Classroom atau mendownload video pembelajaran. Nah, mungkin di sana masalahnya. RAM bisa kurang ya HP-nya murid. Kurangnya RAM. Atau mungkin paket kuota juga yang perlu biaya. Baik Ibu, jadi bisa saya simpulkan permasalahan anak itu kenapa tidak aktif, mungkin karena kuota, kemudian HP atau sinyal yang bermasalah. Mungkin bukan karena pembelajaran Ibu. Nah, sekarang apa yang Ibu lihat atau peluang apa yang Ibu lihat untuk bisa mendekati anak-anak seperti ini? Sekecil apapun, coba pikirkan Bu. Nah, kalau peluang untuk masalah ini, saya akan mencoba untuk menghubungi orang tuanya, kemudian juga menghubungi teman yang dekat dengan rumahnya, kemudian samping itu juga saya akan menyuruh siswa datang ke sekolah untuk mengambil tugas maupun materi pembelajaran. Baik, saya tertarik dengan pernyataan Ibu tadi tentang menjaga komunikasi dengan orang tua. Nah, bagaimana itu caranya, Bu? Nah, untuk menjaga komunikasi dengan orang tua, saya membentuk grup WA orang tua wali siswa. WA grup berarti orang tua murid harus punya HP, Bu. Nah, bagaimana dengan yang tidak punya HP? Solusinya? Nah, ini kendalanya Bu Kadek. Termasuk salah satu kendala dalam menghubungi siswa, terutama siswa yang bermasalah yang orang tuanya juga tidak punya HP. Untuk orang tua yang tidak punya HP, saya akan berkolaborasi dengan wali, kemudian juga guru BK, untuk kita mengadakan kunjungan. Ide yang bagus itu, Bu. Kalau Ibu sudah melakukan kunjungan rumah nih, bagaimana Ibu menyampaikan permasalahan yang Ibu hadapi terkait dengan anaknya tanpa membuat ketersinggungan dari orang tua? Nah, kalau untuk untuk sesuatu yang akan saya sampaikan kepada orang
tua wali supaya tidak membuat mereka tersinggung, menghindari terjadinya miskomunikasi dengan orang tua. Betul. Saya siapkan data tentang siswa tersebut, seperti daftar hadir. Akan saya perlihatkan daftar hadirnya bahwa anaknya jarang hadir dalam pembelajaran. Kemudian daftar nilai, baik nilai tugas maupun nilai penilaian harian. Bagus sekali itu Bu. Jadi dengan demikian orang tua tidak akan bisa membela anaknya. Ya, memang kita harus perlu berkolaborasi dengan orang tua. Jadi mereka tidak bisa memanjakan anaknya. Oke, bagus sekali Bu. Baik. Jadi itu sekilas tentang hambatan dan peluang yang bisa Ibu raih untuk bisa mendekati siswa. Nah, saya ingin tahu nih Bu, rencana aksi Ibu ke depan untuk bisa melaksanakan tadi peluang Ibu yang Ibu sebutkan tadi bagaimana kira-kira? Rencana saya untuk melaksanakan peluang ini, saya akan berkolaborasi dengan teman. Saya akan membuat petugas tambahan. Bagus sekali. Petugas tambahan. Bagaimana itu petugas tambahan? Apa maksudnya? Di kelas. Ya. Selain kita kan punya pengurus kelas. Betul. Karena pengurus kelas ini banyak tugasnya. Saya akan membuat pengurus tambahan. Sejenis pengurus lah untuk menghubungi teman-temannya yang bermasalah. Terutama pengurus itu akan saya buat dari teman-teman yang dekat dengan siswa yang bermasalah. Bagus sekali Bu. Nah, selain dari itu, apalagi kira-kira rencana Ibu selain berkolaborasi dengan rekan wali tadi ya Ibu untuk membuat pengurus tambahan? Kira-kira rekan-rekan Ibu akan setuju atau tidak? Nah, untuk masalah ini sepertinya mereka akan setuju karena ini memudahkan mereka juga untuk menghubungi siswa-siswa yang lain. Betul sekali Bu. Misalnya kalau Ibu menjelaskan dengan detail apa tujuan Ibu, pasti kemungkinan besar akan didukung oleh rekan wali ya Bu. Ya. Baik. Bagus sekali rencana aksi dari Ibu. Tadi mengajak rekan, kemudian ada lagi Bu selain berkolaborasi dengan rekan? Tidak ada. Selain itu saja sementara. Nanti kalau ada lagi masalah yang lain mungkin saya akan berkolaborasi dengan Wakakurikulum untuk menangani masalah. Baik Ibu, tadi Ibu sudah menceritakan tentang rencana aksi Ibu, bagus sekali. Ibu sudah memikirkan, sudah melihat peluang juga, melihat hambatannya, memikirkan rencana aksi. Nah, sekarang apa komitmen Ibu setelah aksi ini berjalan nanti? Komitmen saya untuk masalah ini, saya akan tetap melaksanakan aksi yang telah saya sampaikan sampai menemukan hasil yang lebih baik. Baik. Nah Ibu, kadang-kadang ini kita membuat komitmen, tetapi kita bisa lupa akan komitmen itu. Nah, kira-kira siapa yang Ibu percaya untuk membantu Ibu dalam mengingatkan Ibu pada komitmen ini? Nah, untuk mengingatkan saya dengan komitmen ini, saya sudah minta bantuan Bapak Made Swastika. Pak Made Swastika. Kenapa beliau, Bu? Karena kebetulan Pak Made Swastika ini sebagai guru BK yang sama-sama juga beliau memiliki tugas untuk
memantau siswa baik yang berprestasi maupun siswa yang bermasalah. Baik, baik Ibu. Nah, tadi Ibu bilang akan berkomitmen terus melaksanakan aksi Ibu ini, kemudian memantau petugas tambahan yang sudah ditunjuk oleh wali kelas untuk membantu Ibu dalam menarik kembali perhatian murid-murid yang tidak aktif tadi. Kan itu permasalahannya ya Bu? Ya, jadi sekarang kira-kira nih Bu, bagaimana rencana tindak lanjut Ibu ke depan dari aksi ini? Nah, untuk rencana tindak lanjut dari apa yang sudah saya rencanakan, itu saya akan mengevaluasi keberhasilan daripada aksi yang saya laksanakan. Kalau seandainya ini bisa membuat siswa lebih aktif, akan saya teruskan. Baik. Kalau misalnya tidak ada perubahan, saya akan mencoba lagi dengan cara yang lain. Bagus sekali Bu. Ibu tuh sudah menemukan solusi sendiri dari permasalahan Ibu sebenarnya. Nah, kira-kira nih bagaimana cara Ibu agar komitmen Ibu itu tidak berubah? Agar komitmen dalam pelaksanaan aksi ini tidak berubah. Cara menjaga komitmen Ibu ini adalah kira-kira bagaimana mempertahankannya? Nah, untuk menjaga komitmen yang sudah saya buat, ini saya akan memantau siswa yang bertugas, memantau siswa yang bertugas melalui grup siswa yang mendapat tugas tambahan. Baik. Bagaimana Ibu menjaga semangat anak-anak yang Ibu jadikan pengurus tambahan di kelas? Ini tugas mereka tidak mudah loh Bu. Ada tugas tambahan. Mungkin kalau anak-anak sekarang akan mengharapkan suatu imbalan atau reward. Nah, dari Ibu sendiri bagaimana menyikapi untuk menjaga semangat mereka saja ini Bu? Bukan saja anak-anak yang ingin imbalan reward nih, kita saja kadang-kadang kalau kita mengerjakan sesuatu juga perlu reward. Betul. Apalagi anak-anak yang di masa usia usia masa pancaroba, yang pasti dia suka dipuji, suka diberikan reward. Nah, bagi anak-anak yang mempunyai kemampuan lebih atau yang mendapatkan tugas lebih. Nah, untuk itu, untuk anak-anak yang saya tugaskan untuk menghubungi temannya, tentu saya pilih anak-anak yang kemampuannya lebih. Dan juga kemampuan pengetahuan, dari segi pengetahuan, kemampuan intelektualnya yang lebih. Juga saya lihat juga dari kemampuan moneter. Juga saya lihat dari kemampuan ekonominya, yang punya sepeda motor. Nah, itu yang saya gunakan. Kemudian rewardnya tentu ada, saya berupa apa? janjikan, saya sampaikan kepada siswa yang untuk menambah semangatnya, saya sampaikan kepada siswa yang saya beri tugas tambahan, akan saya kasih nilai lebih pada nilai sikap. Baik Ibu. Tapi Bu, kendalanya sekarang kan PPKM Ibu. Bagaimana ini? Ibu meminta tolong kepada murid untuk berkunjung ke rumah-rumah masyarakat. Bagaimana ini menyikapi Bu dalam masa PPKM? Nah, untuk masalah kunjungan rumah, kunjungan ke tetangga terdekat, saya selalu tanamkan anak-anak dengan mematuhi protokol kesehatan.
dan menjaga jarak, selalu mencuci tangan dengan sabun dan dengan air mengalir. Kemudian memakai masker tentunya ya, yang tidak pernah kalah pentingnya. Jadi memakai masker. Nah itu saja yang Apakah Ibu memintakan izin kepada orang tua murid untuk melakukan tugas itu? Ibu kan sudah ada WA grup ini. Apakah Ibu akan meminta izin kepada orang tua atau bagaimana? Ya tentu Bu Risa. Kita apa saja yang kegiatan di sekolah aja kadang-kadang kita harus mintakan izin, apalagi sekarang pada masa pandemi. Nah kalau sudah ada izin dari orang tuanya, siapa-siapa anak-anak yang saya tugaskan, barulah saya sampaikan kepada anak. Berarti jika nanti orang tua murid tidak mengizinkan, maka Ibu tidak akan memaksakan, gitu ya Bu? Iya. Kalau misalnya orang tua murid tidak mengizinkan, saya akan pindah lagi ke murid yang lain. Mungkin kendalanya apa, mungkin kenapa orang tuanya tidak mengizinkan, mungkin masalah waktu atau masalah kendala yang kesibukan orang tuanya, saya bisa paham. Berarti jika orang tua murid yang satu tidak mengizinkan, maka Ibu akan mencoba ke orang tua murid yang lain. Dengan sebelumnya mungkin perlu diberi pemahaman mungkin ya Bu ya, untuk orang tua murid. Nah itu tentu perlu disampaikan dengan apa yang tujuan daripada kunjungan rumah itu di samping membantu temannya, juga dia dilatih untuk bersosialisasi. Betul Ibu. Ya. Baik Ibu, berarti ada kerjasama yang baik yang Ibu lakukan dengan siswa, juga dengan para wali Ibu ya, terus berkomunikasi. Ibu ada lagi yang mau Ibu tambahkan? Terima kasih Bu Kadek Risa, sudah membangkitkan semangat saya dalam pembelajaran dan membangkitkan dengan percakapan kita ini. Saya bisa menemukan solusi yang walaupun mungkin sudah ada dalam pikiran saya, dan dengan percakapan ini jadi lebih plong, jadi lebih terungkap jadinya. Solusi yang sebenarnya Ibu sudah ada pemikiran, tetapi kalau tidak berusaha Ibu gali sendiri, Ibu tidak akan mendapatkan solusi tersebut. Nah, jadi sebenarnya Ibu memiliki potensi yang luar biasa loh. Nah, Ibu, saya juga mengucapkan terima kasih karena Ibu mau berbagi, sharing pengalaman atau permasalahan kepada saya, dan ini juga menjadikan pembelajaran untuk saya ke depannya jika saya memiliki permasalahan yang sama dengan Ibu. Mudah-mudahan percakapan ini bisa kita sambung lagi Bu ya. Ya, terima kasih Ibu. Om Santi 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 Om.